DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Zakat, ketemu lagi di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Tepuk tangan dulu dong. Ngabuburit? Oh enggak. Oke, kita pastinya pada hari ini akan menghadirkan orang-orang spesial. Jadi kemarin sudah ada dosen. Nah, hari ini kita akan mendatangkan seorang dokter, ya kan, yang bisa dibilang umurnya 11-12 sama gue. Dia dong, 37-38 ya. Dia dokter tapi gue host aja, nggak apa-apa. Tetap disyukuri ya. Tapi yang jelas, pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjaga kesehatan mental keluarga bersama Dokter Edi Trisnowati. Tepuk tangan. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat fisik dan jiwa, insya Allah. Oh gitu ya, kalau bahasa dokter spesialis, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat mental, sehat jasmani. Ya otomatis itu kalau sehat semuanya harus amin. Dok, ini ya, yep. Macet. Itu cerita sebelum pergi ke sini. Jadi tetap menjaga mental agar tetap sehat walaupun macet 1,5 jam. Menarik ini. Kebanyakan orang itu mentalnya merasa terganggu, ya kan, saat mereka akan buru-buru ke tempat kerja atau janjian sama klien, tapi akhirnya harus terjebak macet di perjalanan. Itu menjaga kesehatan mentalnya bagaimana, Dok? Ya, salah satu yang menyebabkan guncangan jiwa itu ketika kita berada dalam kesulitan, di mana ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Iya. Betul. Jadi bukan hanya macet, mungkin nggak punya uang atau wajah kurang menarik, menimbulkan insecurity tersendiri. Nah, betul. Bagaimana yang paling sering itu emang kurang duit ya, ngejaga mental pas saat lagi nggak pegang duit, Dok. Iya benar. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, bahagia dengan kesenangan itu berbeda. Bahagia dengan senang itu beda. Kalau bedanya bahagia itu di dalam, kalau hati. kesenangan itu di luar. Jadi konteksnya adalah kesenangan itu dia dipengaruhi oleh kondisi di luar kita, eksternal. Jadi duit, pasangan, karir itu yang membuat kesenangan. Tapi seyogyanya itu kebahagiaan itu di dalam. Apapun yang terjadi eksternal kita Nggak bisa ngaruh. tetap bahagia, nggak ngaruh. Seperti itu. Ya, seorang penulis, kita sebut Dale Carnegie, di bukunya yang judulnya Living an Enriched Life itu berkata bahwa apapun yang terjadi eksternal itu kunci utamanya adalah respon kita. Jadi kalaupun uang kita di dompet tinggal Patimura bawa golok, kita bisa senyum sumringah kayak nggak punya beban apa-apa gitu. Jadi apapun kita nggak punya apa-apa, kita bisa tetap merasakan kebahagiaan itu. Tapi itu yang sedikit orang memahaminya. Jadi kalau semua kebutuhan terpuaskan, baru merasa bahagia. Senang, bahagia, seperti itu. Berarti kalau saya dulu nggak salah belajar itu kan waktu itu sempat ada di salah satu insuran itu ngomongnya begini, kebahagiaan kamu itu kontrolnya kamu yang pegang, remote-nya kamu yang pegang. Jangan sampai kebahagiaan hidup kamu berikan remote kontrolnya ke orang lain. Benar. Jadi jangan sampai dia sesuka hati untuk pindahin channel terus kamu nggak bahagia. Kurang lebih seperti itu, Dok ya. Bahkan orang yang dewasa itu bisa mengubah tragedi menjadi komedi. Begitu. Jadi walaupun apa yang terjadi, dia bisa tetap senang, bahagia, tersenyum, tertawa begitu. Oke. Dok, biasanya ini pengaruh mental atau kerusakan mental mulai tergoncang itu ada ngaruh di situasi keluarga nggak sih? Iya. Kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa ya atau mental itu, kita akan berbicara sedikit tentang kesehatan pada umumnya. Menurut WHO yang dimaksud dengan kesehatan itu adalah seseorang individu berada dalam kondisi optimal di fisiknya, kemudian di psikis atau di jiwanya dan di sosial.
Kalau zaman dulu kan orang dibilang sehat udah nggak sakit gitu, nggak batuk, nggak pilek, nggak demam. Tapi dewasa ini sudah pada melirik tentang kesehatan jiwanya situ. Apalagi banyak artis-artis yang mengalami gangguan bipolar seperti itu. Jadinya orang mengalami gangguan jiwa itu seperti itu. Nah, terkait dengan keluarga, salah satu yang bisa membuat kesehatan jiwa seseorang itu baik atau buruk itu adalah keluarga. Jadi bisa kita lihat keluarga dari sisi yang berbeda. Dia bisa menjadi support group sistem yang bagus sehingga membuat jiwa orang-orang yang ada di situ sehat. Akan tapi di sisi lain mereka bisa malah menjadi stresor yang membuat jiwa sakit seperti itu. Dok, bipolar itu apa sih, Dok? Kita bicara bipolar ya tadi. Itu kan tadi bilang banyak artis yang mengidap seperti itu, bipolar. Iya. Itu apa sebenarnya? Itu kesehatan mental. Iya, itu salah satu gangguan jiwa yang mempengaruhi gangguan perasaan. Jadi bi itu 2, polar itu kutub. Kutub. Jadi ada 2 kutub perasaan, sedih dan Senang. gembira. Gembira. Jadi kalau terlalu sedih kita bilangnya depresi, kalau terlalu gembira kita bilangnya mani. Pada kondisi bipolar ini suasana perasaan dari penderitanya itu hilang, berubah dari mani ke depresi, ada pola-polanya seperti itu. Maksudnya dalam hal ini dia nggak bisa ngatur emosinya gitu, Dok? Itu uncontrol. Jadi maksudnya kalau lagi bahagia banget gitu. Tapi giliran ada sedikit masalah itu nggak bisa ngontrol atau mungkin tidak bisa menenangkan jiwanya sendiri. Benar. Terus ngobatinnya pakai apa, Dok? Nah, berobat. Maksudnya minum obat atau gimana? Bicara tentang bipolar itu kan gangguan jiwa yang mempengaruhi itu kan banyak hal, dari faktor pola asuh, kemudian mungkin ada genetik, ada lingkungan, ada traumatis ya. Kalau kita berbicara tentang tema kita yaitu menjaga kesehatan keluarga, pada kesehatan jiwanya jelas peran keluarga sangat penting di situ. Jadi kalau kita nggak bisa bilang pengobatan dulu ya, kita pencegahan dulu biar gimana orang-orang tidak mengalami gangguan jiwa. Nah, pencegahan itu kita mulai dari diri sendiri dengan bagaimana memanajemen stres, kemudian bagaimana mengatasi problem-problem hidup dengan sikap-sikap yang adaptif seperti itu. Kemudian dari keluarga sendiri, bagaimana keluarga itu bisa menginjus adanya kesehatan jiwa yang optimal seperti itu. Karena nggak semua orang bisa untuk memanage stres ya, Dok ya? Iya, benar itu. Itu apakah tergantung dari emang karakternya orang nih, atau bisa dipelajari, Dok? Iya. Bagaimana caranya memanajemen stres dalam diri? Kalau kita memberi advice kepada pasien, kita bukan menghilangkan stres, tapi memanajemen stres. Selama kita hidup, stres itu ada. Pasti. Ya, pasti. Tinggal bagaimana stres itu, bisakah itu membuat orang itu bangkit menjadi orang yang tumbuh, atau stres itu membuat dia depres dan tidak bertumbuh seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh dokter memberikan beberapa tips nih, bagaimana cara memanajemen stres yang simple lah, yang simple. Itu bagaimana? Kalau kita bilang yang simple itu kan hanya omong yang gampang saja ya, tapi dalam prosesnya kita harus tetap berlatih seperti itu. Manajemen stres itu pertama kita harus tahu bahwa itu stres dan itu membuat kita tidak nyaman. Kita pahami dulu, terima bahwa itu ada masalah, kemudian kita memikirkan masalah ini mau diselesaikan seperti apa. Kemudian menjaga agar perasaan kita tetap stabil, ataupun kalau misalnya kita sedih secukupnya, sewajarnya seperti itu. Kemudian kita bisa rilis stres. Lepas gitu maksudnya? Iya, melepaskan stres. Kayak orang bilang healing apa segala macam. Sebenarnya itu untuk kita merilis stres seperti itu. Jadi kalau orang bilang
rilis stres itu seperti apa? Kalau kita sedang marah, putus asa, putus cinta seperti itu, sebenarnya itu ada energi yang lebih. Energi itu harus dikeluarkan gitu. Jadi dengan dikeluarkan itu bisa mungkin olahraga atau melakukan hobi, berkebun, memasak atau bersepeda pokoknya atau mendengarkan musik gitu. Ya. Kadang orang sedih silahkan mendengarkan musik yang sedih sambil nangis, tapi sewajarnya biar keluar perasaannya. Orang yang bipolar itu waktu kecil, misalnya dia laki-laki, waktu kecil dia nggak dibolehin nangis. Kamu laki-laki, kamu nggak boleh nangis. Akhirnya tertekan, rasa sedih yang harusnya dia keluarkan, dia repress, mengendap. Sehingga suatu ketika sudah dewasa, dia harusnya bahagia, dia malah sedih. Dia harusnya sedih, dia bahagia, seperti itu. Dia gembira berlebih, seperti itu. Jadi ketidaksesuaian memanajemen perasaan. Jadi bahasa yang diberikan kepada anak-anak itu juga harus hati-hati, Dok, ya? Iya. Maksudnya kalau emang dia laki dan dia sedih, dia merasa ada masalah, dia harus nangis aja. Ya, gitu. it's okay. Kamu laki-laki, kamu enggak apa-apa untuk menangis ketika kamu sedih. Kamu mengeluh ketika sakit, tidak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Iya. Bukan dikira cengeng. Kalau cengeng itu kan nggak ada sesuatu masalah, dia menangis sendiri secara berlebihan. Kita ajarkan dia bagaimana mengelola sedih itu dengan proporsional responnya, seperti itu. Dok, berarti orang-orang yang nggak bisa, atau mungkin orang-orang yang dalam gangguan mental itu, kalau saya tadi dengar penjelasan dari dokter, itu nggak bisa meluapkan. Itu berarti banyak hal yang dia pendam dan dia takut mengungkapkan. Yes. Seperti itu, Dok? Iya. Jadi kalau kesedihan itu berkurang dengan kita menceritakan. Kalau dia terlalu memendam kesedihan, pada akhirnya dia akan membludak kesedihan itu. Dan kebanyakan orang yang punya gangguan seperti ini itu belum bisa menerima masalah yang dia hadapin, gitu, Dok? Ya, belum bisa menerima dan belum bisa mengatasi, sehingga masalahnya akan lebih berat, seperti itu. Dan dia belum bisa mencetuskan coping yang adaptif, seperti itu. Jadi kalau emang harus nangis aja. Boleh. Kalau emang butuh cerita saat ada masalah, cari temen curhat itu sebenarnya nggak masalah, Dok? Nggak masalah. Ini ada cerita menarik kemarin baru saja di Polijiwa. Ada suami dari istri yang sakit. Istrinya ini sakit sudah dari 2015 di atas tempat tidur saja. Nah, ketika saya bertanya kondisi istrinya sudah selesai nih, saya beralih kepada suaminya. Kalau Bapak kabarnya seperti apa? Maksudnya dokter nanya ke pasien? Saya nanya ke suaminya. Ke suaminya langsung? Iya, ke suami pasien. Kalau Bapak kabarnya seperti apa? Karena saya lihat dari suami pasien itu kurus, tampak banyak kerutan di wajahnya yang mungkin tidak sesuai dengan umurnya. Ketika ditanyakan Bapak kabar, hanya ditanyakan seperti itu. Bapak itu maksudnya dirinya sendiri? Iya. Yang mengurus pasien sebelum ke rumah sakit? Setelah ini pas Bapak ini memeriksakan pasien ini. Di situ dia menangis karena di situ dia merasa dia senang diperhatikan. Saya mengapresiasi bahwa Bapak sabar sudah menemani Ibu berpuluh-puluh tahun lamanya dengan kondisi yang seperti itu. Di situ saya juga tahu bahwa kenapa kalau orang bahasa Inggris, how are you? Jawabannya apa? Fine. I'm fine, thank you. Why thank you? Caring is priceless. Jadi perhatian itu berharga luar biasa. Gitu. Dengan perhatian itu ada kehangatan yang ada di jiwa sehingga menumbuhkan kesehatan jiwa. Begitu juga kepada anak-anak. Kalau kita kembali lagi, anak-anak itu harus baik jiwanya dengan pola asuh yang benar. Kita bukan melihat bahwa anak itu adalah miniatur kita.
Jadi banyak keinginan-keinginan kita yang dulu mungkin tidak bisa tercapai, kita paksakan ke anak. Gitu. Sedangkan anak itu punya otonomi sendiri untuk memutuskan. Jangan sampai ketika anak-anak waktu kanak-kanak dipaksa untuk menuruti keinginan kita, tiba-tiba ketika dewasa dia bingung untuk memilih, untuk menetapkan pilihannya sendiri, seperti itu. Oke. Nah, begitu dokter tadi tanya ke bapak itu, dia nangis kan? Dia nangis. Dia merasa tersentuh. Dengan pertanyaan seperti itu aja, Dok? Karena dia merasa. Berarti selama ini nggak pernah ada yang care dengan keadaannya dia? Atau mungkin maksudnya menanyakan secara verbal, Pak, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Bapak baik-baik saja. Dengan kondisi itu saja sudah bisa menyentuh. Mungkin juga dalam kondisi yang tepat ya, saya bertanya itu dalam kondisi yang memang bapaknya benar-benar letih seperti itu. Oke, berarti hal yang memang mesti dijaga itu adalah kehangatan keluarga dulu, karena bisa jadi orang-orang yang tumbuhnya normal di masa-masa kecilnya punya gangguan mental di usia dewasa, itu bisa, Dok? Bisa jadi. Jadi dari keluarga bagus, pola asuh dan lain-lain. Kemudian dia hidup di luar keluarga, istilahnya ada pergaulan di luar keluarga yang bisa mungkin membuat kegangguan jiwa seperti itu. Oke, terus bagaimana cara kita menjaga keluarga kita nih supaya terhindar dari urusan-urusan gangguan mental? Karena kan sekarang saya punya teman, Dok. Punya teman yang notabene dulu orangnya terbuka banget. Orangnya terbuka banget, bercanda, humoris dan segala macam. Biasa gitu loh. Tapi nggak tahu akhir-akhir ini dia mulai kami ini teman-temannya itu ngerasa kok dia aneh ya, gelagatnya aneh. Sampai akhirnya saya tanya nih hati ke hati, karena nggak mau terjadi sesuatu apa-apa sama dia gitu. Sebenarnya ada apa sih? Cerita aja. Sekalipun saya nggak bisa memberikan solusi di masalah kamu, siapa tahu kamu dengan cerita bisa sedikit berkurang lah bebannya. Nggak ada apa-apa. Tapi perubahan itu dahsyat yang dia rasain, saya rasain, istrinya pun ngerasain. Nah, ini harusnya dia kemana, Dok? Dia harus ke psikolog kah? Atau ke psikiater? Atau sama aja dua-duanya? Baik. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan jiwa itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah gejalanya. Gejalanya itu ada apa? Perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu ada banyak spektrumnya. Yang kedua adalah distres. Distres itu ketidaknyamanan. Ketika ada gejala itu dia merasakan ketidaknyamanan. Istrinya mengalami ketidaknyamanan itu, teman-temannya juga. Betul. Kemudian disabilitas. Hendaya, ketidakmampuan. Disabilitas itu apa, Dok? Bahasa ketidakmampuan, hendaya. Jadi dulu dia bisa melakukan ini, sekarang tidak. Kemudian dia berinteraksi sosial bagus dulu, ketika ada gangguan jiwa dia tidak bisa. Atau kalau sudah gangguan jiwanya berat, itu bisa berpengaruh kepada activity daily living. Jadi mandi, makan, tidurnya terganggu. Seperti itu. Kalau sudah ada gejala-gejala itu fix gangguan jiwa. Mandi, makan, tidurnya terganggu. Itu maksudnya spesifiknya seperti apa, Dok? Maksudnya? Belum pernah ngelihat ya gimana orang gangguan jiwa itu tidak makan, tidak mandi, tidak ganti baju, atau tidak pakai baju. Itu ada yang seperti itu. Saya punya teman, saya punya sepupu yang begitu. Saya pikir emang kayaknya dia emang udah gak mau ngurus dirinya sendiri gitu. Itu bagaimana cara minimal ngasih tahu dia untuk mandilah, jaga kebersihan supaya badan fresh. Terus kalau badannya fresh kan otaknya mungkin bisa sedikit lebih fresh gitu, Dok. Tanyakan kabarnya dulu, bagaimana perasaanmu. Kalau dia bilang sedih, bisa jadi dia sedang mengalami depresi. Karena orang depresi seperti itu, dia perawatan dirinya agak kurang. Tapi dia nggak sadar, atau dia sadar? Dia sadar. Ada yang orang dengan gangguan jiwa dia sadar atau tidak sadar. Ada dua-duanya. Tapi yang jelas perasaan itu bisa ditanyakan. Dok, padahal orang-orang ini itu secara
dari sisi agama, dia tuh tahu persis bagaimana, maksudnya tauhidnya insya Allah bagus, ilmu pengetahuan agamanya insya Allah banyak. Itu harusnya kan dengan ilmu agama yang mumpuni harus bisa memanage stres lebih bagus ketimbang orang yang mungkin tidak punya ilmu agama gitu dok. Mohon maaf, gangguan jiwa itu terjadi bukan karena kurang iman, terus kurang kasih sayang, kurang uang, karena dia multifaktorial. Jadi jangan ada stigma orang ini kok gak bisa gangguan jiwa ya, padahal dia alim seperti itu. Iya dok. Karena multifaktorial itu tadi, jangan-jangan dia ada stres yang berlebih, genetiknya mungkin ada, walaupun. Bukan, ya maksud saya gini, orang yang sudah ilmu agamanya bagus kan seharusnya dia bisa berpikir bahwa oh ya, semua orang yang hidup di dunia ini punya masalah. Siapa yang gak punya masalah? Masalah sama pasangan, sama anak, bisnis dan segala macam. Harusnya dia kan bisa memanage lebih baik dok. Karena kita nggak tahu di dalam otak zat-zat apa yang sedang berinteraksi di situ. Yang itu di luar kontrolnya dia. Di luar kontrol. Berarti ini nggak ada kaitannya dengan keimanan ya dok? Tidak ada. Oke. Jadi jangan ada stigma. Padahal dia alim, kenapa dia mengalami gangguan jiwa? Kita aja populasi umum itu sebagian besar mengalami gangguan jiwa, taraf ringan. Tidak bisa tidur saja, insomnia aja, itu gangguan jiwa ringan. Oh itu termasuk gangguan jiwa dok? Tidak bisa tidur. Insomnia. Bedakan dengan begadang ya. Kalau begadang itu dia memang bersengaja. Kalau insomnia ini harusnya dia bisa tidur jam 9. Dia udah di atas kasur jam 12 baru bisa tidur. Atau sudah bisa tidur, kebangun gak bisa tidur lagi. Insomnia, gangguan jiwa masuk itu. Tapi ringan. Ringan kalau tidak mempengaruhi secara dahsyat dari aktivitas sehari-harinya, fungsinya seperti itu. Tuh, Wan, berarti kalau saya langsung noleh Wan. Tapi gangguan jiwa yang ringan itu bisa bisa healing sendiri, kita bisa memanajemen itu sehingga nggak bisa berlanjut ke sedang berat. Yang kita tahu kan cuma gangguan jiwa orang-orang yang berkeliaran di jalan, nggak pakai baju, nggak tertawa sendiri gitu kan. Sendiri. Populasi umum ada, ya mungkin kita ya. Cuma kita nggak sadar. Oh berarti, nah ini sobat zakat untuk yang merasa punya kendala susah tidur. Ya kan, atau insomnia, bisa jadi itu termasuk memang termasuk ya dok ya. Itu termasuk gangguan jiwa ringan. Selain susah tidur dok, apa dok? Nah, kalau yang susah tidur tadi kan ditanya perlu nggak ke psikiater atau ke psikolog, tadi kan gitu. Betul. Nah, gangguan tidur yang ringan bisa kita handle sendiri. Namanya sleep hygiene. Sleep hygiene. Yes. Apalagi itu dok? Biasanya kan cuci tangan itu hand hygiene, ini sleep hygiene. Jadi memang mempersiapkan tempat tidur hanya untuk tidur. Biasanya kita kan pegang HP, bawa laptop. Iya. Karena tubuh kita ini pintar. Ini loh tempat untuk tidur. Harusnya kamu bawa badanmu aja, merem di situ. Kalau kamu bawa laptop sambil ngetik-ngetik, ini tempat kerja, tempat belajar, bukan tempat tidur. Kita fisiknya merem, tapi raga psikis kita tetap terjaga seperti itu. Jadi nanti sepulang dari sini tidur aja, semua dilepas, HP taruh sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bener. Ada redup cahaya. Boleh dimatikan, boleh diredupkan. Intinya ada perubahan cahaya. Jangan sampai gelap. Boleh gelap. Dengan gelap itu zat yang untuk melelapkan tidur semakin meningkat. Tagihan listrik juga bisa turun. Iya. Kepengen tidurnya naik, tagihannya turun. Benar, mutualisme. Solusi. Kemudian tidur di waktu yang sama. Setiap hari? Iya. Berat dok. Itu dia. Mau kualitas tidurnya bagus apa enggak? Tidur yang baik akan mempengaruhi jiwa. Kadang gini dok. Kadang ngerasa tuh gini, kalau kita tidur lebih awal dok ya. Saya tuh kalau tidur lebih awal anggap jam 9:30, jam 10 udah tidur. Bangun jam 12, setengah 1. Itu ngerasa
gila masih jam segini ya, kok lama sih gitu. Itu sehari 2 hari akan begitu. Setelah itu kita akan biasa dengan ritmenya. Batman tidurnya? Batman tidurnya jam berapa dok? Iya pagi, malam begadang. Karena Iya kita sih. ada di irama siklus tidur. Kalau kita membiasakan itu, besok-besok akan terbiasa dengan pola jam tidurnya. Tapi memang sangat disarankan tidur itu di maksimal di jam 22.00 dok ya. Karena emang katanya sih yang saya baca tuh tidur di jam 10 itu organ tubuh, otak dan segala macam itu maksimal istirahatnya. Kenapa begitu ya? Kenapa ya dok? Nah, rahasianya di jam 12 malam. Kok bisa? Jam 12 malam itu Allah memberikan zat untuk bahagia, zat untuk anti-aging, kemudian imun sistem di situ. Itu dikasih cuma-cuma ketika tubuh itu tidur lelap. Jadi kalau jam 10, jam 12 udah tidur lelap, dapatlah anugerah itu dari Allah seperti itu. Jadi kenapa Rasulullah mensunnahkan untuk tidur lebih cepat dan bangun lebih awal? Tuh. Begitu. Iya. Korelasinya ke sana. Iya. Tapi memang bukan hanya dari sisi kedokteran, tapi agama juga menyarankan. Iya. Karena efeknya memang seperti itu. Karena sunnah Rasul itu ada hikmah di baliknya. Walaupun waktu itu mungkin belum tabir rahasianya belum ada. Betul. Sekarang dengan adanya teknologi yang berkembang, nah ini loh rahasianya dari sunnah itu seperti itu. Berarti gitu kan, ntar habis dari sini sholat taraweh, langsung bobo, nggak usah tadarusan. Jangan minum kopi sama teh ketika mau tidur. Kopi. Oh iya, nikotin juga nggak boleh, gitu. Dikurangi karena itu zat-zat yang bisa menaikkan kesadaran. Emang ngaruh sama nikotin dok? Karena dengan nikotin itu saraf-sarafnya mulai terpacu untuk lebih atensinya berlebih, lebih konsentrasi kan kalau sudah ngutut gitu. Jadi gini dok. Sedangkan orang tidur itu nggak perlu konsentrasi, yang penting berniat sudah tidur. Saya sepertinya kalau untuk saran yang itu saya akan coba skip dulu. Boleh skip. Saya akan coba skip dulu. Saya akan coba menjalankan tidur lebih awal tanpa bawa gadget ke kasur. Itu kayaknya karena dengan tidak membawa gadget itu kayak kita interaksi ke pasangan juga lebih banyak dan lebih baik. Pillow talk. Jadi berbicara saat sedang berada di bantal. Itu bisa meningkatkan kesehatan jiwa dari pasangan. Ingat, pasangan yang sehat jiwa akan melahirkan anak-anak dengan jiwa yang baik. Jadi ibu-ibu yang mentalnya bagus, insya Allah bisa mengasuh anak dengan bagus. Itu kuncinya. Jadi jangan berbicara jauh. Kesehatan masyarakat, kesehatan negara. Kalau istri sendiri belum sehat mentalnya. Gitu. Harus punya me time sendiri istri. Boleh jalan-jalan, boleh nongkrong sendiri, silahkan. Nah, kadang juga ada couple time. Anak-anak tinggal dulu. Itu yang saya lakukan hari ini dong. Saya titip anak-anak saya ke ibu. Saya bilang saya kerja dulu, jadi saya pacaran dulu sama istri saya. Gitu. Itu meningkatkan self-esteem dari istri. Makanya imun tubuh saya nih jadi flu saya hilang itu karena itu. Dok, ini mitos atau fakta dok? Ada yang bilang bahwa orang yang mengidap gangguan mental itu adalah kebanyakan laki-laki. Benar gak sih? Bergantung gangguan jiwanya apa. Tapi sebenarnya enggak sih, semuanya bisa terkena. Oke, jadi tidak ada dominasi di situ. Dominasi tidak. Mungkin secara gangguan jiwa menyeluruh, tapi kondisi-kondisi depresi atau apa itu mungkin ada secara penelitian di populasi itu. Misalnya kondisi orang bunuh diri terbanyak itu di laki-laki seperti itu. Iya, betul. Itu ada. Tapi untuk gangguan jiwa nggak ada khasnya. Ini perempuan lebih banyak, laki-laki. Orang yang kena gangguan mental, jiwa dan segala macam itu bisa sembuh total nggak dok? Ini pertanyaan yang sulit ya sebenarnya. Kalau gangguan jiwanya ringan, sedang, bisa.
Tapi kalau gangguan jiwanya berat, bahkan seumur hidup minum obat agar terkontrol gejalanya. Kalau dia ringan tuh dari apa sampai apa nih perilakunya dok? Yang dikategorikan ringan gitu. Kita bicara tentang grup-grupnya ya. Neurosis, psikotik. Kalau yang psikotik itu gangguan jiwa yang berat. Kayak orang yang jalan-jalan. Kita bilang schizophrenia. Itu yang jalan-jalan, nggak pakai baju, udah nggak inget siapa dia. Tapi kalau di jalan. Kalau yang neurosis ini kayak gangguan cemas, stres akut, seperti itu, depresi yang tanpa gejala psikotik, itu bisa baik, bisa recovery, bisa pulih lah. Jadi, ini menarik. Jadi jangan sampai gangguan jiwa itu menjadi berat dulu. Di ringan kita harus bisa cover. Kita harus bisa mengenali dulu gangguan jiwanya ringan sehingga dia bisa tertangani dan nggak jadi keberat seperti itu. Oke, dokter kan tugas di Bangli ya? Ya, saya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Itu pasien yang paling lama itu di situ ada dok? Ada. Cowok cewek? Sama, cowok dan cewek. Itu nggak takut dok ketemu orang gila tiap hari? Kita nggak bilang gila ya, kita bilang ODGJ dengan tidak menstigma mereka. It's okay, sudah terkontrol dengan obat, baik-baik saja. Bahkan ada perilaku mereka nggak yang mereka lakukan ke dokter itu yang ya akhirnya dokter maklumi karena dia gila gitu? Iya. Kalau mau dimaklumi perilakunya jadi ODGJ gitu kan. Ada mengamuk, marah-marah gitu. Tapi kita no hard feeling. Ya, begitu kondisinya. Oke. Itu berapa lama, Dok? Sampai berapa tahun yang tinggal di situ? Ada yang seumur hidup. Ada. Ada yang 3 bulan di. Itu dijenguk keluarganya, Dok? Setiap bulan dijengukin? Ya ada. Ada yang tidak punya keluarga. Astagfirullah. Jadi dinas sosial Satpol PP nemuin Mr. X dibawa ke sana. Dan potensi sembuhnya juga nggak ada? Sedikit. Kecil potensi sembuhnya. Ada harapan sembuhnya itu nggak ada ya? Ketika orang dengan gangguan jiwa itu semakin sering kambuh, potensi untuk perbaikannya kecil juga. Nah, dok, ini ODGJ ketemu di satu tempat dengan ODGJ lain. Nah, itu mana? Iya kan? Contoh Mas Wandi nih, ODGJ anggap 30% lah, masih atau 50% ringan gitu ya. Terus karena keluarga yang merasa ketemu sama Mas Oki, ketemu Oki di dalam tuh berapa persen? 40%. Pak Oki 40% nih gitu loh. Ketemu dia nih, kan dia dapat temannya sefrekuensi nih dok. Itu bisa jadi nyambung, yang kita nggak nyambung, jadi nyambung mereka. Tapi ada kemungkinan juga bisa ribut di dalam, karena halusinasinya berbeda, wahamnya berbeda, bentrok mereka, saling mempertahankan. Ada yang gitu? Iya, saling mempertahankan kehaluannya. Oke, berarti sebenarnya dengan membawa mereka ke satu tempat yang namanya rumah sakit jiwa, itu apakah jadi solusi, dok? Sangat menjadi solusi. Kan mereka kumpul sama orang-orang yang sefrekuensi. Orang ODGJ yang datang ke rumah sakit jiwa, alasannya apa di rumah? Biasanya paling banyak mengamuk. Siapa yang berani keluarga nangani orangnya? Betul. Nah, setelah baik kondisinya, dimasukkan ke ruangan yang berbanyak. Di situ dilakukan rehabilitasi, dilakukan pengobatan, sehingga dia ketika dipulangkan nanti sudah bisa berkumpul lagi dengan masyarakat. Oke, bisa diterima gitu. Nah, dok, pasien yang ngamuknya parah nih, itu gimana cara nanganinnya? Umpama dia tuh laki-laki tinggi besar, kekar kayak Wandi tuh, ya kan? Terus ngamuk, dok. Saya jujur, saya nggak pernah masuk ke rumah sakit umum, rumah sakit jiwa Bangli. Saya nggak pernah tahu
nggak pernah masuk. Saya mau tanya nih, ini masuknya mereka berupa kamar atau sel sebenarnya? Kalau di awal-awal kondisi gaduh gelisah itu sendiri-sendiri satu ruangan dengan pengawasan 24 jam dari perawat dan dokter. Satu sel, maksudnya satu sel. Kamar, satu ruangan. Dia satu kamar orang. atau sel? Kamar. Tidak ada teralis di rumah sakit jiwa untuk no stigma di situ. Oh nggak ada Wan, nggak apa-apa. Nggak ada, udah nggak usah khawatir. Nah, kamar kok sendiri-sendiri. Kalau lagi ngamuk gitu, pertama penolong harus mengamankan diri sendiri. Jangan sampai kita mau merayu malah kena bogem apa segala macam. Jadi harus diamankan. Nggak cukup satu orang. Jadi security itu minimal 5. Tangannya dipegangin. Kita mau nggak mau mengikat, restrain sementara seperti itu. Ketika kondisinya udah bagus, kita buka, kita ajak ngobrol, persuasi. Terus kalau mereka dikasih suntikan penenang itu di kondisi apa dok? Kondisi ngamuk. Setelah kita restrain tadi ikat, kita biasanya kasih suntikan agar tidur. Ketika tidur, zat yang di otak yang bikin konslet tadi itu turun, stabil gitu, menurun. Saya sempat punya imajinasi gini dok, nih ya imajinasi tuh gini, saat ngamuk nih dok, wah, terus penjaga nggak ada yang berani nih, udah main tembak aja, tembak obat bius tuh, dar gitu, cek, langsung tidur. Itu bisa nggak sih? Itu gajah. Itu ada nggak sih dok? Kalau nembak gitu, kita mau nembak Pak Wandi, kenanya ke Oki, bahaya juga. Oh iya ya. Harusnya nyuntik di bawah kulit, kenanya pembuluh darah, bahaya juga. Jadi memang harus tepat sasaran. Oh gitu. Udah Wan, tenang aja. Gak apa-apa. Dia sempat takut mau ke sana kemarin. Ki anter ya. Masih ringan tenang. Di poliklinik aja. Dok, dia antar aja dua-duanya. Dokter, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Jadi sebelum kita akhiri podcast kita, jadi apa quote atau mungkin tips yang dokter mau kasih ke Sobat Zakat supaya bisa menjaga mental keluarga? Jadi untuk menjadikan keluarga itu sehat secara jiwa, maka orang-orang di dalamnya harus menyehatkan jiwanya. Pasangan, ibu atau ayah yang sehat jiwa akan melahirkan anak-anak yang juga sehat jiwanya. Sehingga dari keluarga yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sehat gitu. Dan satu lagi, bahwa tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Jadi pastikan jiwa kita semuanya selalu dalam kondisi sehat dan optimal. Oke, siap. Jadi kalau emang mau curhat, cari curhat yang baik, teman yang baik untuk curhat. Pasangan adalah teman terbaik untuk kita cerita tentang siapa kita dan apa masalah kita. Gitu dok ya? Iya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Zakat yang sudah nonton terus DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.